نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, atas segala rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita takkan mampu apa-apa. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena puluhan tahun Allah berikan rahmat dan nikmat. Kita mencapai apa yang kita capai sekarang karena Allah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya sudah puluhan tahun. Tanpa rahmat dan nikmat yang Allah curahkan puluhan tahun itu, siapa kita sebenarnya? Bisa apa kita? Puluhan tahun Allah berikan nikmat jantung, puluhan tahun nikmat paru-paru, puluhan tahun Allah berikan nikmat oksigen, puluhan tahun Allah berikan nikmat makanan, puluhan tahun Allah berikan nikmat minum, puluhan tahun Allah berikan nikmat sehat. Tanpa semua itu bisa apa kita? Oleh karena itu seorang hamba wajib untuk menyadari bahwa dia makhluk yang tak mampu apapun. Kalaulah bukan Allah yang memberikan kemampuan kepadanya, maka dia tidak bisa apa-apa.
Oleh karena itu seorang hamba diharamkan menisbatkan sesuatu kepada dirinya secara mutlak. Ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya begini, ini karena saya begini. Karena tidak ada apapun jua yang terjadi karena dia semata. Apapun yang dia lakukan, walaupun dia melakukan, akan tetapi bukan murni karena semata karena dia. Sudah kita katakan tadi, tanpa rahmat dan nikmat Allah bisa apa dia? Bukankah dia berbuat karena Allah berikan kepadanya nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat oksigen, nikmat darah, nikmat tulang? Tanpa semua itu, apa yang bisa dia kerjakan? Maka jadilah seorang hamba. Dan kalau Anda menjadi seorang hamba, akan hilang dari dirimu sifat penguasa. Dan kalau sudah menjadi seorang hamba dan tidak lagi memiliki sifat penguasa, Anda layak ke surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Fajr, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Masuklah engkau wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang damai dan bahagia. Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Karena engkau di dunia menjadi hamba, maka bergabunglah di akhirat bersama orang-orang yang menjadi hamba. Rasul adalah manusia terbaik dalam menghambakan diri, dan beliaulah pemimpin para hamba di akhirat. Mengikuti setelahnya Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, mengikuti setelahnya Ashabu Badr, Ashabu Uhud, Ashabu Ridwan, Ashabu Bai'atir Ridwan, mengikuti setelahnya Muhajirin, Al-Ansar, dan siapapun yang mengikuti derap langkah mereka. Mereka lah para hamba yang hidup benar-benar menghambakan diri kepada Allah pencipta mereka, dan sedikit pun tidak memiliki sifat kesombongan, sifat para penguasa. Karena sifat hamba adalah tawadhu', merendahkan hati, dan sifat penguasa membusungkan dada. Kalau sudah menjadi hamba dan memiliki sifat hamba, maka akan gampang diperintah dan dilarang. Karena hamba akan benar-benar setia kepada perintah majikannya. Hamba tidak akan protes kepada perintah atasannya. Hamba tidak akan protes kepada perintah yang memberikan kepadanya nikmat-nikmat dalam kehidupannya. Apalagi kalau kita bicara tentang kita dan Allah. Kita sebagai hamba akan patuh dan taat kepada Allah pencipta kita. Kapan? Kalau kita benar-benar hidup bersifat sebagai seorang apa? Seorang hamba.
Pernahkah Anda membayangkan seorang supir pribadi digaji, gaji sebulannya tidak banyak-banyak, betul lah, paling hanya 10 juta. Ada 10 juta gaji pribadi, kira-kira segitulah, karena majikannya baik banget gitu. Rata-rata gaji supir pribadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Majikannya baik banget, kasih 10 juta sebulan. Itu belum hitung bonus, belum hitung kalau dibawa pergi di hari-hari tanggal tidak hitam. Si supir ini baru saja mengantarkan majikannya pulang dari sebuah pekerjaan urusan jam 12 malam. Sang majikan mengatakan, sudah selesai, silakan kamu pulang. Dia pun pulang. Sampai di rumah 12:30, bersih-bersih, selesai gosok gigi, baru aja rebahan, baru mau merem, telepon majikan datang lagi. Berangkat sekarang, kita harus berangkat. Kira-kira si supir itu berani bilang gini gak? Wah, gak bisa, saya mau tidur. Bisa gak? Tapi kamu harus bangun, kamu harus ngantarkan saya, ada urusan mendadak. Ya terserah kamu majikan, pergi sama siapa kayak gitu, gak perlu nyuruh saya kan udah selesai kerjaannya, baru aja pulang, gak ngerti orang ngantuk apa. Bisa gak? Berani nggak supir begitu? Hah? Kalau ada supir berani begitu, kira-kira gimana tuh? Selesai urusan. Percaya tidak percaya, sifat supir seperti inilah banyaknya sifat manusia kepada Allah Sang Pencipta. Kalau saya ingin lebih tajam, saya akan mengatakan sifat ini yang kita pakai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah perintahkan, kita katakan enggak, saya enggak mau diperintahkan. Di saat Allah larang, kita katakan enggak, saya enggak mau dilarang. Kalau kita mencibir sifat supir, kalau kita mencibir sifat supir yang seperti tadi, harusnya kita mencibir diri sendiri. Ketika diperintah Allah kita tidak mau, dan ketika dilarang Allah kita tidak mau. Itulah kita di saat kita melanggar aturan Allah. Allah katakan jangan lihat, kita lihat. Allah katakan jangan ngomong, kita ngomong. Allah katakan jangan dengar, kita dengarkan. Allah katakan jangan melangkah ke sana, kita langkahkan kaki ke sana. Allah katakan jangan ambil, kita ambil. Sepuluh juta untuk seorang supir pribadi tidak ada apa-apanya dibanding nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepadamu, wahai manusia. Dan ketidakpatuhan supir pribadi yang kita ilustrasikan tadi, nggak ada apa-apanya dengan keingkaranmu kepada Allah. Sadarlah. Jadilah hamba yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, apapun yang Kau mau harusnya saya lakukan, walaupun sebenarnya saya tidak mau. Kalau saya tidak mau namun Engkau mau, saya harus ikuti apa yang Engkau mau, bukan apa yang aku mau. Ketika saya mau, Engkau tidak mau, saya akan ikuti apa yang Engkau tidak mau, bukan apa yang saya mau. Kemauanku akan kuselaraskan dengan kemauanmu ya Rabb.
Kau mau saya lakukan, saya akan lakukan walau saya tidak mau pada dasarnya melakukan dan berat melakukannya. Dan kalau engkau mau saya tidak melakukan, saya harusnya tidak melakukan walaupun di sana letak keindahan yang saya rasakan sebelumnya. Inilah hamba. Lalu introspeksilah diri kita dengan sifat hamba ini. Sudahkah kita menjadi hamba yang seperti ini? Siapa hamba yang tidak suka harta? Siapa hamba yang tidak suka rupiah dan kawan-kawannya? Akan tapi ketika Allah katakan infakkan, dia infakkan walau terasa berat. Siapa manusia yang tidak suka tidur? Apalagi di jam-jam dini hari. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman manusia selalu terlambat start tidurnya. Maka jam 3 dan jam 4 itu nikmat-nikmatnya tidur. Namun ketika Allah katakan bangun wahai hamba, dia bangun. Baru dia tidur tadi malam jam 12, jam 1. Dia usir kantuknya. Begitu matanya terbuka, terasa kantuk dan setan pun datang menggoda. Namun dia harus berdiri menghadap Allah. Tidak wajib memang, tapi itu bukti penghambaan diri. Itu waktu-waktu hamba-hamba yang jujur bangun sholat. Adapun subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya di masjid berjamaah belum tentu bukti penghambaan diri yang sangat jujur. Boleh jadi keterpaksaan tingkat tinggi, atau malas dibicarakan tetangga sana dan sini, atau malu nanti ketemu teman bertanya, kemana kamu tadi? Namun Anda di rumah Anda sendiri, Anda bangun tidak bangun tak ada yang tahu. Mata yang masih terasa kantuk juga diusir dengan air. Dia guyur badannya dengan air melawan kantuk. Karena air adalah spesialisasi air adalah mengusir kantuk. Setelah dia mandi, kantuk pun hilang. Walaupun tadi malam terlambat tidur, hilang sudah kantuk itu. Ketika itu dia siap untuk berdiri di hadapan Allah, meminta kepada Allah kebutuhannya di akhirat, dan meminta kepada Allah kebutuhannya di dunia. Dan permintaannya kepada Allah untuk kebutuhan akhirat akan lebih dia utamakan dibanding permintaan demi permintaannya kepada Allah untuk kebutuhan dunianya, karena dia tahu dunia ini kerdil dan kecil. Dunia ini tidak seberapa. Dunia ini hanya persinggahan semata. Dunia ini akan kita tinggalkan besok atau lusa, bulan ini atau bulan berikutnya. Akan tetapi akhirat adalah hal yang pasti. Dia akan berada di sana nanti bersama seluruh manusia yang pernah ada di permukaan bumi, termasuk para nabi. Di sana hari penyesalan tiada tara. Namun untuk merevisi sikap dan sifat sudah tidak ada kesempatan. Yang ada hanya tinggal terima nasib.
Dan nasib itu pun ditentukan oleh karena sikap dan sifat ketika di permukaan bumi. Allah tidak tambahkan sedikit pun, sebagaimana tidak Allah hilangkan sedikit pun. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Hai hamba-hambaku, apa yang kalian dapatkan di akhirat murni apa yang kalian amalkan di dunia. Semuanya amal-amal kalian. Itu yang kalian amalkan, itu yang kalian dapat. Itu yang kalian tanam, itu yang kalian petik. Takkan orang lain yang menanam, kamu yang memetiknya. Takkan orang lain yang berbuat dosa, kamu yang memikulnya. Walaupun ketika di dunia mereka berani menyatakan, berbuat saja, kami yang tanggung dosa. Enggak, kamu yang tanggung dosanya. Karena kamu yang berbuat. Ketika itulah seorang hamba membaca catatan riwayat hidupnya dan dia ketakutan. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang selalu kita baca. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan dibentangkan catatan kitab, maka engkau melihat pelaku-pelaku dosa dan maksiat ketakutan ketika melihat apa isi catatan itu. Kenapa mereka takut? Terlalu banyak yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dilarang menjadi kebiasaan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika itu mereka berkata, aduh celakanya kita. Ada apa dengan kitab ini? Tak menyisakan sesuatu yang kecil dan yang besar, melainkan semuanya dirangkum oleh dia, dicatat oleh dia. Tak ada yang kecil sampai yang terbesar. Dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil, melainkan ada dalam catatan itu. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Ketika itulah mereka menemukan seluruh yang pernah mereka kerjakan hadir dalam catatan itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tak akan pernah menzolimi siapapun. Ramadan sudah sangat dekat. Walaupun belum ada kepastian kita bertemu dengannya. Ramadan hari yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman dan bertakwa. Karena Ramadan adalah bulan penghambaan diri. Bulan di mana manusia diberikan suasana yang sangat mudah membuat dia menjadi hamba. Dan aneka ragam keutamaan Ramadan mengarah ke sana. Di antaranya syaitan yang dibelenggu Allah dari kalangan-kalangan jin, yang biasanya datang setiap hari, termasuk hari-hari ini, kepada kita membisikkan sesuatu agar kita lari daripada jalur yang sebenarnya kita tahu, jalur yang harus kita tempuh. Kita tahu harus kita lakukan, dia bisikkan tinggalkan. Kita tahu harus kita tinggalkan, dia bisikkan kerjakan. Namun setan-setan dari kalangan jin itu sudah dibelenggu oleh Allah.
Dan itu di awal malam pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan, siang terakhir Ramadan. Tenggelam matahari Sya'ban, jin dibelenggu oleh Allah. Jin-jin yang ingkar, yang kafir, yang menggoda manusia dibelenggu oleh Allah. Jangan bertanya lagi bagaimana cara Allah membelenggunya. Ini masalah gaib. Manusia kadang-kadang masuk kepada suatu kancah ilmu yang mustahil untuk ditemukan jawabannya, dan dia bertanya kepada orang lain bagaimana. Hal yang kalau sudah berada dalam alam gaib, jangan ditanya bagaimana. Namanya juga gaib. Sifat utama seorang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara-perkara gaib. Dikatakan, disampaikan, dan dia yakini walau dia tidak pernah bisa melihat sendiri. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sifat orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat dominan orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Di antara perkara gaib adalah ini. Jin-jin ingkar, jin-jin kafir yang selama ini menggoda manusia, menjadi pembisik-pembisik kejahatan, menjadi pembisik-pembisik untuk kita mundur dari kebaikan, dibelenggu oleh Allah. Jangan tanya bagaimana caranya, karena ini masalah gaib. Jangan katakan saya nggak bisa deteksi, saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa rasa, saya tidak bisa raba, saya tidak bisa membuktikan kebenarannya. Ini bukan lagi kancah untuk itu. Ini alam gaib, bung. Jangan menjadi orang-orang seperti orang-orang ateis. Kalau dia tidak bisa lihat, dia tidak yakin. Kalau dia tidak bisa raba, dia tidak percaya. Dengan kebodohannya itu, dia petantang-petenteng di permukaan bumi mengatakan Allah tidak ada. Kalau Anda bertemu dengan mereka suatu saat, katakan, mana akalmu? Bisa engkau lihat? Bisa engkau raba? Bisa engkau deteksi dengan alat-alat? Kalau engkau tidak bisa raba, tidak bisa lihat, tidak bisa engkau deteksi, berarti engkau tak punya akal. Tanyakan kepadanya, mana ruhmu? Apa bentuknya? Apa warnanya? Bagaimana postur tubuhnya? Seperti apa dia? Kalau engkau tidak bisa melihatnya, tak bisa menemukannya, dan tak bisa merabanya, berarti engkau harus yakini dirimu tak punya ruh. Kalau sudah bicara alam gaib, kita harus percaya seperti yang Rasul katakan. Dan sudah tidak bermain lagi logika-logika manusiawi. Karena ini alam gaib, alam yang di luar alam kita. Yang di alam kita saja kita tidak bisa deteksi dengan baik. Sebelum dunia menemukan sinyal-sinyal handphone ini, kemana perginya sinyal itu? Tetap ada di permukaan bumi, namun manusia yang tidak menemukannya. Apa yang membuat kita berkomunikasi antara satu dan orang lain dari negeri yang berbeda-beda, di benua yang sangat jauh, namun dalam waktu singkat suara kita sampai ke dia, suara dia sampai ke kita dalam hitungan detik? Sinyal. Dan sinyal itu sudah ada di permukaan bumi dari awal Allah ciptakan bumi ini, namun baru sekarang ditemukan oleh manusia. Sebelum dia ditemukan, apakah dia tidak ada? Ada. Namun manusia nggak tahu. Manusianya jahil. Hal yang sama, katakan, masih banyak di sana sini yang tidak diketahui oleh manusia, dia ada. Namun manusia belum dapat sampai ke sana ilmunya, Allah belum mudahkan. Faham yang saya maksud? Semacam sinyal-sinyal itu. Yang dulunya manusia tidak tahu, sekarang tahu. Yang dulunya manusia tidak pernah tahu, sekarang manusia tahu.
Hal yang sama seperti sinyal itu di permukaan bumi ini banyak, namun manusia nggak tahu. Oleh karena itu teknologi zaman kita akan dicibirkan manusia 100 tahun yang akan datang. Kenapa? Mereka menemukan penemuan-penemuan yang tidak ada di zaman kita. Sebagaimana kita mencibir teknologi 100 tahun yang lalu. Dulu 100 tahun yang lalu mereka mengira kami mutakhir sudah. Namun yang kata mereka mutakhir, sekarang ini kita katakan kuno. Dan kita katakan kita yang mutakhir. Apa yang kita katakan mutakhir sekarang lihat 100 tahun yang akan datang kalau antum masih hidup. Kayaknya sih nggak hidup. Siapa yang termuda di antara kita sekarang ini? Siapa yang usianya 20-an tahun? Tolong tunjuk tangan. 20 berapa? 22. 27. Ada yang 17-an? 17 tahun ada? 71? Oh banyak. 22. Semoga antum hidup 50 tahun yang akan datang. Ketika itu usia antum sudah 72. Semoga cucu antum 30 orang. Antum akan lihat di usia antum, kalau antum hidup 50 tahun yang akan datang, di usia antum yang 72 tahun itu, sains teknologi sekarang ini dikatakan kuno. Kita merasa sekarang sudah mutakhir banget toh? Lihat 72 tahun ya, 50 tahun yang akan datang. Kalau antum Allah berikan usia panjang, semoga di usia antum 72 tahun antum ingat kata-kata saya. Di Masjid Salman Al-Farisi Jakarta. Jakarta apa ini? Jakarta Timur, Pulau Gadung. Ada seorang ustadz dari Pekanbaru yang ngomong gini-gini, di usia saya 72 tahun kumpulkan cucu dan anak itu. Katakan ustadz itu pernah ngomong begini. Usia atu atau kakek sih? Usia atu sekarang sudah 72 tahun persis seperti yang ia katakan dulu. Ramadan, jin yang ingkar, yang kafir, yang selalu mendatang kepada manusia, menggoda manusia, dan mereka adalah tentara-tentaranya iblis, dibelenggu oleh Allah. Saya mengatakan musuh eksternal aman. Saya mengatakan apa? Musuh eksternal aman. Kenapa? Dibelenggu. Tinggal satu musuh lagi, internal. Gak bisa, dia di dalam badan, mau gimana? Siapa musuh internal itu? Musuh internal itu bernama nafsu atau syahwat. Musuh kita itu. Dan dia bahagian dari diri kita, sehingga nggak bisa diusir. Sekiranya bisa diusir, saya akan usir dia, namun nggak bisa, karena dia adalah bagian daripada komponen diri kita. Allah menciptakan kita, diciptakan plus nafsu yang ada di dalamnya. Kenapa Allah ciptakan itu? Jangan ditanyakan kenapa dan kenapa kalau sudah berhubungan dengan Allah. Ilmu kita nggak akan sanggup untuk sampai kepada menjawabnya secara sempurna. Tapi saya akan mengatakan bahwa itulah rintangan yang Allah ciptakan untuk kita lewati sebagai bentuk keseriusan kita ingin sampai ke surga. Karena Allah menciptakan surga dengan rintangan-rintangan. Hanya orang-orang yang serius, komitmen, bertekad, yang bisa melewati rintangan-rintangan itu dengan baik. Dan di antara rintangan yang Allah buat itu, Allah buat di dalam diri kita rintangan yang saya mengatakan musuh
internal bernama hawa nafsu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at, salah satu syarat menjadi orang penduduk surga adalah wa nahan nafsa 'anil hawa. Silakan lihat di akhir surat, di akhir surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Musuh eksternal aman, sedang dibelenggu. La yakhusu ilan nas, dia tidak pergi masuk kepada manusia, mendekat kepada manusia untuk menggoda, membisik, merayu, menghalang-halangi, mengajak. Tidak bisa, sedang dibelenggu oleh Allah. Itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan nggak ada. Tinggal lagi musuh di dalam diri bernama hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini pun di bulan Ramadan lagi lemah-lemahnya. Kenapa? Karena Allah syariatkan sebuah ibadah di bulan Ramadan melemahkan hawa nafsu. Puasa akhi fid din, puasa ukhti fid din, salah satu manfaat besarnya adalah membuat hawa nafsu melemah. Karena di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada para pemuda agar berpuasa, banyak berpuasa. Kalau sudah ngebet nikah nggak dapat pasangan, atau nggak ada kemampuan. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk menikah? Sanggup secara fisik, sanggup secara finansial, dan pasangan calon istri ente setuju, calon istri anda setuju, dan keluarga besarnya setuju. Orang sekarang mengatakan ba'ah itu harus punya penghasilan besar dulu baru bisa menikah. Siapa yang bilang? Secara fisik, biologi antum sehat, tidak ada yang menghalangi untuk sebuah rumah tangga, apalagi hal yang spesial di rumah tangga itu. Kemudian yang kedua, secara penghasilan, istri anda setuju, calon istri anda setuju penghasilan seperti itu, dan keluarga besarnya juga nerima, nggak ada masalah. Seorang sahabat ingin menikah, kata Nabi SAW, pulanglah ke rumahmu, cari mahar. Ternyata maharnya hanya sebuah sendal. Berapalah harga sendal? Paling mahalnya 350.000 lah, ya kan? Atau lebih murah dari itu? Bisa lah, 100.000 ya. Itulah harga mahar sandal. Hanya sebuah sandal. Itu artinya apa? Ekonominya minim. Tapi si calon istri mau. Keluarga besarnya mengizinkan, jadi. Kalau niat untuk menjaga isfah, menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, menyalurkan syahwat di tempat yang Allah izinkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, kami akan kayakan dia. Di dalam surat Al-Quran, surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Nikahkanlah orang-orang yang belum menikah, jomblo di antara kalian.
dan orang-orang yang sudah layak menikah dari hamba-hamba kalian, hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba wanita, saling nikahkan hamba-hamba itu. In yakunu fuqara, apabila mereka adalah orang-orang yang fakir, miskin, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan berikan kepada mereka kemampuan, kecukupan dari karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Fa innahu aghaddu lil basar. Kalau kalian menikah, wahai para pemuda, membuat mata kalian akan tertunduk. Akan mudah membuat kalian ghaddul basar. Seorang yang sudah menikah, apabila menikahnya sesuai dengan syariat Allah, dengan niat ibadah dan ketaatan, dan niat menjaga nafsu dan membentengi diri dari nafsu dan syahwat, akan mudah baginya ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bagi yang memang itu tujuan pernikahan. Tapi kalau pernikahan hanya atas dasar cinta, atas dasar wajah yang tampan dan wajah yang jelita, nggak akan bisa itu. Kenapa? Karena ketika dia sudah menemukan wanita yang dia anggap jelita, dia nikahi, karena keseringan lihat, hilang jelitanya. Timbul rasa jenuh dan bosan. Ketika si jelita ini sudah mulai dia bosan, ada jelita lain. Paham? Demikian juga yang menikahi seorang wanita, seorang lelaki karena ketampanan. Karena tampan dia cinta. Akhirnya nikah karena tampan dan cinta. Karena cinta yang tampan, tampan yang dicintai. Setiap hari bertemu dengan si tampan itu, hilang tampannya. Antum nggak percaya? Coba buktikan. Atau sudah membuktikan? Rasa sudah membuktikan, senyum-senyum mana lihat? Nggak ada yang namanya indah, ditatap 5 jam masih ketemu indahnya, nggak ada itu. Saya terkagum-kagum dengan alamnya Sumatera Barat di saat pertama kali menatap ke Danau Maninjau. Terkagum-kagum. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun saya orang Bukit Tinggi aslinya dan sering dibawa ke Bukit Tinggi, akan tetapi melihat langsung Danau Maninjau itu baru pada tahun 2006 apa 2007 gitu. Karena orangnya nggak suka jalan-jalan, nggak suka ingin tahu itu apa sih, nggak suka. Akhirnya 2006 apa 2007 setelah menikah baru pertama kali melihat Danau Maninjau. Padahal dari Bukit Tinggi Danau Maninjau tinggal 1,5 jam. Terkagum-kagum saya melihat keindahan Danau Maninjau dilihat dari atas. Lalu ajak teman, udah kita duduk di sini dulu, nikmati indahnya alam, ngopi, kita ngopi. Duduk kami cerita itu cerita yang bermanfaat lah, bukan ghibah dan namimah, insyaallah. Setelah 2 jam atau hampir 2 jam, saya lihat lagi Danau Maninjau tadi, kok tidak indah lagi ya gitu. Hilang indahnya sudah. Kenapa? Terlalu sering berada di situ. Dan itu juga yang dialami oleh penduduk-penduduk negeri itu yang ada di sana. Dia nggak lagi menemukan keindahan. Kenapa? Bosan lihat itu terus. Maka secantik apapun istrimu, setampan apapun suamimu, bosan. Padahal dia baik-baik aja, nggak jahatin, nggak ngusilin, nggak nyebelin, tetap saja bosan. Apalagi plus nyebelin gitu loh. Wah, itu bosannya 2 kali lipat itu. Akhirnya kalau itu yang terjadi, takkan menundukkan pandangan, pasti itu. Pasti, saya bisa pastikan. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu akan membuat mata gampang untuk ghaddul basar, wa ahsanu lil farj. Kemaluan akan terbentengi daripada dosa dan maksiat.
Bagi orang yang memang itu niatnya, dan itu yang membuat dia menikah, bukan serta-merta cinta seperti yang tadi kita katakan. Wa man lam yastati', siapapun di antara kalian yang sudah mau menikah namun belum sanggup ba'ah. Rata-rata belum sanggup ba'ah adalah ekonomi. Rata-rata penghalang ba'ahnya adalah kemampuan dalam menafkahi, nafkah materi. Belum sanggup, baru sedikit kemampuannya, namun calon istri yang mau sedikit itu pun tidak ada ketemu yang rela dinafkahi sedikit. Kalau ada yang mau kepada dia walaupun nafkahnya sedikit, dia nggak suka wajahnya, mundur juga akhirnya. Intinya ba'ah, nggak sanggup. Padahal gejolak nafsu dan syahwat tetap manusia. Manusia Allah ciptakan pakai nafsu. Dan salah satu indahnya dunia ini karena adanya nafsu. Fa'alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa, kata Nabi. Perbanyak puasa. Fa innahu lahu wija, puasa itu bagi nafsunya adalah benteng pertahanan, tameng yang menamenginya daripada godaan hawa nafsu. Di sini pahamlah kita bahwa keutamaan terbesar daripada puasa adalah apa? Membentengi kita dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah musuh internal. Dia adalah musuh kita. Saya mengatakannya musuh kita dari diri kita sendiri. Allah menciptakan kita dari dua sisi, sisi kebaikan dan sisi keburukan. Ada sisi-sisi kita, sisi yang baik. Ada sisi-sisi dari diri kita, sisi-sisi yang buruk. Dan sisi yang buruk itu dipimpin oleh hawa nafsu. Oleh karena itu kita selalu mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita sendiri. Baik, kembali kita kepada Ramadan tadi. Ada dua musuh, musuh eksternal, musuh internal. Musuh eksternal aman sudah. Kenapa? Dibelenggu. Tinggal musuh internal bernama hawa nafsu. Musuh internal pun sedang apa? Sedang lemah-lemahnya. Artinya apa? Kesempatan emas menang. Kesempatan emas berhasil. Kesempatan emas berjaya mengalahkan musuh dan lawan. Karena tinggal satu doang. Itu pun lagi lemah. Dia tidak bisa tidak mendapatkan bala bantuan dari luar. Kalau sudah lemah internal dan sudah tidak bisa menggoda eksternal, kita masih kalah, taulah kita alangkah lemahnya kita. Camkan ini baik-baik supaya kita sadar diri, tak terbuai indahnya kata-kata orang. Ada dua musuh Allah ciptakan untuk kita, musuh internal, musuh eksternal. Kalau dua-duanya gabung jadi satu memerangi kita, wow, perjuangan berat mengalahkan keduanya. Namun internal sedang melemah, eksternal sedang dibelenggu, masih kalah. Jangan ngaku-ngaku orang yang beriman dan bertakwa. Di bulan Ramadan akan semakin banyak orang-orang yang mengatakan kita beriman, kita bertakwa, kita akan menjadi orang yang beriman, kita akan menjadi bertakwa. Dan akhirnya membuat manusia merasa, oh ya saya beriman, saya bertakwa, saya beriman, saya bertakwa. Padahal Ramadan itu tetap dia lakukan maksiat.
Nah, ada orang beriman dan bertakwa tetap menjalankan maksiat setiap hari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Kita sudah puasa, maka kita bertakwa. Kata motivator. Namun dilihat realita nyata, kita tidak bertakwa. Kenapa tidak bertakwa? Karena kita tidak puasa. Saya sudah menahan diri dari makan dan minum Ustaz, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Masih berbuat maksiat? Iya Ustaz. Kamu belum puasa. Saya menahan diri dari makan dan minum Ustaz, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Masih nonton film Korea? Masih belum puasa. Masih nonton YouTube ada aurat wanita? Masih Ustaz. Belum puasa. Di pasar masih mencurangi timbangan? Masih Ustaz. Belum puasa. Di kantor duduk-duduk masih riba? Masih Ustaz. Belum puasa. Man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang belum meninggalkan kata-kata dusta, belum meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta dan bohong, Allah tidak punya hajat ketika dia tinggalkan makan dan minumnya. Allah enggak peduli, karena dia orang yang tidak berpuasa. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, yang dia dapatkan dari puasanya hanya dapat ju', dapat lapar, dapat atash, dapat haus dan dahaga. Yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar, hanya dahaga. Enggak ada arti dari puasanya. Kenapa? Dia tidak berpuasa. Kan dia tidak makan, makanya dia lapar. Kan dia tidak minum, makanya dia haus. Mana pahalanya? Tidak ada. Kenapa? Dia tidak berpuasa. Orang yang berpuasa hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak berhenti maksiat, nggak ada pahala apa-apa. Kalau tidak ada pahala apa-apa, nggak mungkin jadi orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa hanya tidak makan dan tidak minum dan tidak berhenti berbuat maksiat, itu puasanya awamers. Puasanya orang awam, orang yang ngerti agama, orang yang mungkin KTP-nya Islam, tapi Islam itu apa dia nggak paham. Terlahir dari ayah dan ibu muslim dan muslimah, namun tak pernah belajar Islam seperti apa. Mungkin ahli IT, tapi nggak bisa ngaji. Mungkin ahli tata hukum negara, tapi tak pernah duduk belajar agama. Sehingga apa? Sehingga ketika berpuasa di bulan Ramadan, begitu Allahu Akbar, tak makan dan tak minum dia. Waktu berbuka, waktu sahur sudah masuk. Saking takwanya, 15 menit sebelum itu udah nggak mau makan dan minum lagi. Dia sebut namanya imsak. Padahal nggak ada imsak dalam agama Islam. Nggak ada imsak dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul selalu sahur mendekati waktu adzan. Karena itu waktu yang paling afdol untuk bersahur. Ketika sedang bersantap sahur bersama sahabat mendekati waktu adzan, Umar radhiyallahu taala anhu sedang memegang gelas untuk diminum. Suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelas sedang di tangan Umar.
Umar bertanya kepada Rasul kita tercinta, "Asyrabuh, wahai Rasulullah, apakah masih boleh saya minum?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida," kalau kalian mendengar suara adzan berkumandang, "wal ina'u fi yadihi," bejana air sedang di tangannya, gelas sedang di tangannya. Kalau dulu mereka minum tuh pakai ina itu semacam mangkok gitu. Mangkok minum, dan kadang-kadang satu mangkok itu sama-sama. Saya minum di sini, pindah. Sekarang udah hampir tidak diamalkan orang kan? Makanya disebut ina, bejana, tidak disebut kub, gelas. Karena kita sekarang hidup kita sudah main gelas, nggak main bejana minumnya. Kenapa? Nggak tahu apa penyebabnya. Tetapi ketidakbersamaan dalam ina membuat kita agak sulit kompak dalam hati. Dan masing-masing orang punya gelas masing-masing yang tidak boleh dipegang orang lain, membuat kita punya sifat individualisme yang agak tinggi. Apa yang ada di hati berpengaruh kepada apa yang terjadi di lapangan, dan apa yang ada di lapangan punya pengaruh kepada hati. Saling memberi dan saling mempengaruhi. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian mendengar suara adzan dan bejana masih di tangan kalian, bejana kita terjemahkan kepada gelas sekarang, karena tempat air, dan gelas sedang di tangan kalian mau minum ini, terdengar suara adzan, fala yad'uh, jangan dia letakkan kembali gelasnya itu, hatta yaqdiya hajatahu minhu, jangan letakkan lagi sampai dia ambil hajatnya dari isi gelas itu. Lalu masih boleh diminum oleh Umar kayak begini. Bismillah. Udah azan kan? Mana imsak itu? Mana imsak itu? Imsak itu berapa lama sebelum azan? 10 menit, 15 menit, 12 menit, 8 menit. Biasanya ada bunyi tuh. Hidup kita hidup serinya sekarang, Pak. Wah, udah komat. Udah apa? Udah imsak, udah nggak boleh lagi. Padahal sedang dengar suara adzan, Rasul bilang minum. Berarti nggak ada apa? Nggak ada imsak. Mulai dari imsak dia udah nggak makan, udah nggak minum. Sampai tenggelamnya matahari tetap tidak makan dan tidak minum. Dan seluruh hal yang membatalkan puasa termasuk rokok. Para perokok berat mengatakan saya nggak bisa meninggalkan rokok. Dapat 2 jam aja nggak rokok, rasanya mulut ini gimana gitu. Tapi buktinya Ramadan bisa. Ramadan beda katanya. Ramadan juga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nggak beda, ente yang beda di luar Ramadan sama dalam Ramadan. Dalam Ramadan mau patuh dan taat kepada Allah, di luar Ramadan nggak mau patuh dan taat kepada Allah. Itu yang membedakannya, bukan Ramadannya. Ramadan itu hari-hari biasa. Di luar Ramadan Anda tidak punya tekad untuk meninggalkan itu, di dalam Ramadan Anda punya tekad untuk melakukan itu. Sehingga tekad Anda membuat Anda tak mau lagi tergoda dengan batang yang penuh dengan racun itu. Kalau Anda punya niat yang seperti Ramadan itu di luar Ramadan, maka akan terjadi hal yang sama. Tak akan Anda mengatakan, tak bisa saya tinggalkan. Buktinya bisa. Hampir 12 jam atau lebih 12 jam. Jam 5 katakanlah, jam 5 kita azan, atau jam 5 kurang seperempat. Sampai jam 6 lewat seperempat, berarti 13 jam setengah. Bisa. Nah, kalau Anda tidak bisa meninggalkan maksiat ketika sedang berpuasa Ramadan, itu artinya Anda tidak berpuasa. Karena puasa Ramadan hanya batu loncatan untuk mengalahkan hawa nafsu. Yang sedang melemah,
Karena puasa Ramadan adalah ibadah sarana menuju Anda meninggalkan maksiat. Kalau Anda menggunakan Ramadan untuk meninggalkan maksiat, jadilah Anda orang yang bertakwa. Sebagaimana yang ada di dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kalian jadi orang yang bertakwa. Bukan maknanya karena kalian bertakwa lalu kalian puasa. Bukan. Yang ada di mimbar-mimbar sekarang ini seolah-olah kita sekarang adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Kita sudah berpuasa, ini bukti kita sedang menjadi orang yang bertakwa. Salah. Puasa itu hanyalah sarana menuju takwa. Jembatan hebat menuju takwa. Kalau dia dilakukan sebenar-benar dilakukan, maka gampang menjadi takwa di bulan Ramadan. Kenapa? Musuh dua-duanya lagi kacau. Yang satu nggak bisa nyerang, yang satu sedang sakit. Maka saya mengajak kita ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, baik yang hadir di kajian ini, di masjid ini, di Masjid Salman Al-Farisi, dan siapapun yang menyaksikan acara ini dari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, berpuasalah di bulan Ramadan sebenar-benar berpuasa. Berdusta, bersaksi palsu, bersumpah palsu, melihat aurat para wanita bagi yang laki-laki, melihat aurat laki-laki bagi para wanita, berghibah, bernamimah, dan apapun jenis dosa itu haram di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab dan Sya'ban. Haram di bulan-bulan itu. Kalau di bulan-bulan itu 11 bulan haram tetap itu, apa nasib yang haram ini ketika sedang berada di bulan Ramadan? Paham tak? Sementara nasi kebuli, es cendol, es teh manis, apalagi es campur, bakwan, apalagi Pak, kolak apa, kolak pisang, itu halal di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban. Halal. Siang Ramadan haram. Faham? Bisa melihat dengan baik? Yang halal di luar Ramadan dan juga halal di malam Ramadan, di malam-malamnya halal semuanya. Bahkan diperintahkan kulu washrabu, makanlah, minumlah, makanlah kolak itu, hajar kebuli itu, hajar, nggak apa-apa. Bila perlu antarkan ke rumah Ustaz, biar Ustaz ikut ngajar juga. Ya. Semua itu halal. Hanya setengah bulan saja haramnya. Bulan Ramadan. Setengah bulan kan haramnya. Faham kan maksudnya? Kenapa setengah bulan? Hanya siang Ramadan, malamnya kagak. Begitu mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib, halal lagi dia. Sampai Allahu Akbar, azan subuh. Berarti kita ini berpuasa tidak penuh Ramadan. Siapa yang puasa penuh bulan Ramadan di sini? Enggak ada kan? Kita berpuasa hanya setengah Ramadan. Karena kita hanya puasa siangnya saja, malamnya enggak. Sering kita jebak jamaah dan mengatakan, siapa di antara antum yang
puasanya Ramadan full. Wah, pada nunjuk semua full Ramadan. Masya Allah. Nggak ada manusia yang full Ramadan puasa. Dia hanya puasa setengah Ramadan. Dan setengah Ramadan itu kalau kita tumpuk 15 hari lah kira-kira. 16 hari lah. 16 hari. Kira-kira 16 hari. Berarti selama 16 hari itulah barang-barang yang tadinya halalan thayyiba berubah menjadi haramun untuk dimakan, haramun untuk diminum. Kalau barang-barang halalan thayyiba diharamkan Allah di siang Ramadan, apa nasib yang Allah haramkan sepanjang tahun? Hal ini yang kurang dilirik manusia. Ketika mereka bertemu dengan Ramadan, akhirnya jadilah Ramadan ajang kebiasaan di tengah masyarakat. Hanya ajang kebiasaan. Tinggallah Ramadan adalah Ramadan, tapi Ramadan yang sebenarnya sudah tidak ada. Kecuali hanya sebagian kelintir, sebagian kecil umat Islam yang mengerti apa itu Ramadan dan benar-benar berbuat untuk Ramadan dan benar-benar lihat di bulan Ramadan hanya sedikit, saudaraku, hanya sedikit, karena penduduk surga memang sedikit. Yang benar-benar menjaga matanya selama Ramadan, menjaga lisannya selama Ramadan, menjaga pendengarannya selama Ramadan, menjaga tangannya selama Ramadan, menjaga kakinya selama Ramadan. Dan dia gunakan keadaan dirinya sedang haus dan lapar sebagai batu loncatan untuk bisa meninggalkan seluruh yang Allah haramkan di lisan, seluruh yang Allah haramkan di mata dan pandangan, di telinga dan pendengaran, di kaki dan tangan. Itulah orang yang berpuasa Ramadan, sebenar-benar berpuasa Ramadan. Maka berbuatlah di bulan Ramadan seperti yang Allah inginkan, bukan seperti apa yang biasa kita lakukan. Kalau Ramadan hanya tinggal budaya dan kebiasaan, maka dari mana datangnya berhenti dari maksiat? Bahkan akan ada maksiat-maksiat yang timbul di bulan Ramadan, nggak ada di bulan lainnya. Betul tidak? Sadar tidak, ada maksiat di bulan Ramadan datang yang nggak ada di bulan lainnya. Asmara subuh, sengaja pergi sholat subuh, habis itu pacaran kemana-mana gitu. Itu nggak ada di bulan Ramadan. Kenapa? Dia nggak sholat subuh. Di luar Ramadan nggak ada. Kenapa? Dia nggak sholat subuh. Tapi gara-gara dia sholat subuh di bulan Ramadan, udah itu janjian tuh. Coba lihat hari-hari biasa, hampir nggak ada orang sholat subuh, habis sholat subuh jalan-jalan. Para pemuda-pemudi jalan-jalan bareng-bareng, hampir nggak ada. Kalau ataupun ada paling Sabtu Ahad. Ini enggak, Senin begitu, Selasa begitu, Rabu begitu, Kamis begitu. Kenapa? Ramadan tinggal adat kebiasaan, kebudayaan di tengah masyarakat muslim. Orang yang berpuasa Ramadan tanpa meninggalkan maksiat ibarat orang yang sholat nggak pakai khusyuk. Apa nasib orang yang sholat nggak pakai khusyuk? Takkan berhenti dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu Allah perintahkan agar dia menghalangi Anda dari perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena salat itu menghalang Anda, mencegah Anda dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak sedikit orang yang bertanya, Ustaz, saya sudah salat Ustaz, tapi tak kunjung berhenti daripada keji dan mungkar. Saya katakan, Anda belum salat. Karena kalau Anda salat, Allah enggak bakal berdusta dan berbohong
bahwa solat itu akan mencegah Anda dari perbuatan keji dan mungkar. Karena solat Anda, solat nggak pakai khusyuk, solat terpaksa, solat menjatuhkan keguguran, menggugurkan kewajiban, solat nggak pakai hati, solat nggak pakai cinta, solat nggak pakai damai di dalam solat, nggak pakai bahagia di dalam solat, nggak pakai tumakninah yang benar, nggak pakai hati yang benar-benar menghadap Allah. Memang jasad Anda berada di masjid, namun fikiran Anda di pasar. Jasadmu sedang rukuk dan sujud, hatimu sedang menghitung keuntungan. Jasadmu sedang rukuk dan sujud, hatimu sedang nonton film yang baru tadi ditonton, diulang lagi. Gimana sholat yang seperti itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Di dalam sholat dia berbuat maksiat. Sedang mengerjakan sholat, dia berbuat maksiat. Bagaimana mungkin sholat itu akan menghalanginya dari perbuatan keji dan mungkar? Keji dan mungkar itu ada di dalam sholatnya. Hal yang sama dengan Ramadan. Kalau dia hanya puasa, puasanya orang awam, hanya menghentikan diri dari makan dan minum, berhubungan badan suami istri, dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, hanya itu saja yang dia lakukan untuk yang namanya puasa, maka itu bukanlah puasa imanan wahtisaba. Maka dia tidak menggugurkan dosa. Yang menggugurkan dosa puasanya orang yang beriman. Puasanya orang yang mengharapkan pahala sebesar-besarnya dari Allah, sehingga dia halangi dirinya dari perbuatan maksiat agar pahalanya murni. Berlakulah kepadanya hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan iman, penuh dengan mengharapkan pahala sebesar-besarnya dari Allah, berjuang untuk mendapatkan pahala yang sangat teramat besar dari Allah, penuh dengan iman. Apakah orang yang beriman ghibah? Enggak. Apakah orang yang beriman mencurangi timbangan? Enggak. Apakah orang yang beriman membuka aurat setiap hari? Enggak. Apakah orang yang beriman korupsi dan mencuri? Enggak. Apakah orang yang beriman khianat rakyat? Tidak. Kalau itu dilakukan, berarti dia berpuasanya tidak beriman. Tetapi berlapar dan berhaus dahaga. Selamat lapar dan selamat dahaga, Anda belum berpuasa. Kalau musuh internal sedang lemah, musuh eksternal sedang dibelenggu, dan dia tetap tidak berjaya dan berhasil untuk menjadi hamba Allah, tenggelam matahari tanggal terakhir Ramadan, bahaya besar menantinya. Kenapa? Internal mulai menguat lagi, eksternal sudah bebas. Residivis dari kalangan jin sudah menyebar lagi untuk mendekati engkau. Oleh karena itu, jadilah 1 Syawal ajang maksiat besar-besaran. Bagi orang-orang yang tidak mengerti apa itu Idul Fitri, maka Idul Fitri baginya adalah melepaskan hal-hal yang terkungkung selama Ramadan. Namun mereka terbuai, ini hari kemenangan, ini hari kemenangan, hari kemenangan, ya, untuk mereka yang berpuasa. Enggak seperti Anda. Ini hari yang suci, hari yang terlahirnya manusia dari rahim ibunya, bagaikan terlahir dari rahim ibunya. Tak ada dosa, ya, bagi sebagian orang, jumlahnya tidak banyak.
bukan untuk semua yang bertemu dengan Idul Fitri. Oleh karena itu akan ada dua air mata yang berbeda ketika bertemu dengan Idul Fitri. Air mata pertama, air mata bahagia. Itu mereka-mereka yang berpuasa-puasa yang tidak jelas. Air mata kedua, air mata kesedihan. Karena berpisah dengan bulan Ramadan. Berpisah dari bulan penghambaan diri. Berpisah dari waktu-waktu spesial yang tak ada lagi. Beberapa bulan ke depan. Dan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dia tidak yakin bisa bertemu atau tidak. Karena 11 bulan itu waktu yang panjang. Minggu depan tidak ada janji siapapun yang berjanji dan memastikan bahwa dirinya bisa hidup, apalagi 11 bulan yang akan datang. Sehingga mereka menangis. Menangis sedih, bukan menangis bahagia. Sementara yang sana berlinang air mata dan semacamnya, tapi bahagia. Inilah dua kubu yang sangat berbeda. Berhadapan dengan Ramadan atau berpisah dengan Ramadan. Tinggal Anda pilih, Anda mau masuk kubu yang mana. Kubu yang benar-benar ingin berpuasa, sebenar-benar puasa, ini jalannya. Gunakan lapar dan haus Anda sebagai batu loncatan, batu pijakan untuk meninggalkan maksiat. Karena Anda ingin melihat aurat disebabkan nafsu. Nafsu sedang melemah, kalahkan. Anda ingin berbuat ghibah karena nafsu. Nafsu sedang melemah, saatnya Anda menang. Anda ingin mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk berdusta dalam berdagang. Nafsu itu sedang melemah, tinggalkan. Tata diri untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar hamba. Meninggalkan apa yang Allah larang dan mengerjakan seluruh yang Allah wajibkan, dan berusaha memaksimalkan apa yang Allah tidak wajibkan. Itulah hamba yang sebenar-benar hamba. Dan ketika dia benar-benar menjadi hamba, layak dia untuk Allah hadiahkan untuknya apa? Surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Silahkan, pilihlah. Pilihlah kubu-kubu yang seperti ini. Atau kalau Anda tidak mau pilih kubu seperti itu, berarti kubu yang kedua, yang Ramadan baginya tidak Ramadan sama saja. Hanya ada satu yang beda. Di luar Ramadan dia makan, di dalam Ramadan dia nggak makan. Di luar Ramadan dia duduk di kafe, di siang Ramadan dia nggak duduk di kafe. Siang di luar Ramadan dia traktir kawan-kawannya makan siang, di bulan Ramadan enggak. Di mana dia? Ceramah. Ceramah kantor. Mumpung karena nggak ada makan, undang ustadz kajian. Situ dia duduk. Kenapa? Lagi nggak makan, mau ngapain? Daripada nggak ngapain, mendingan dengar ceramah. Untung-untung ada yang suka. Coba seandainya ada ceramah di jam makan biasa di luar Ramadan, duduk nggak dia itu? Hah? Karena nggak makan aja makanya duduk. Plus ngantuk. Ramadan di depan pintu. Walau kita tidak pasti bertemu dengannya, berdoalah kepada Allah agar kita bertemu dengannya. Mau gimana berhadapan kita dengan Ramadan di depan ini? Kita yang menentukan insyaallah ta'ala. Punya tekad untuk menghambakan diri, Allah siapkan untuk Anda bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh hal yang luar biasa untuk bisa menjadi hamba, bernama Ramadan. Namun kalau tidak mau menjadi hamba, tak ada artinya Ramadan datang ke dalam hidupnya.
Bahkan Ramadan itu mungkin baginya hanya nyusahin. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah benar pendapat orang yang menyatakan bahwa tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah, sehingga dia isi hari-hari puasanya dengan banyak tidur? Apakah tidur yang berlebihan termasuk maksiat? Kalau Anda mengkaji yang saya sampaikan tadi, tahulah Anda bahwa orang yang benar-benar berpuasa itu bukan untuk tidur-tidur. Itu bulan penuh tekad beribadah kepada Allah. Bulan bersemangat beribadah kepada Allah. Di mana ada sesuatu yang berubah di alam raya. Di alam semesta berubah. Di bumi ini yang kita pijak ini berubah apa? Tidak ada lagi yang berseliuran untuk mengajak manusia berbuat maksiat. Oleh karena itu, awal masuk saja bulan awal Ramadan, udah auranya sudah berbeda itu. Terasa bagi kita ada ringan untuk ibadah gitu. Terasa nggak sama antum? Kalau Anda terasa itu. Sehingga Anda tanya begini, apakah ini efek daripada jin dibelenggu? Artinya jiwa kita tuh gampang itu diajak untuk berbuat taat gitu, gampang dekat dengan Al-Quran gitu, gampang ingin infak dan sedekah, gampang ingin dibawa ke masjid gitu. Ada ringan-ringannya gitulah, paham gak sih? Kadang-kadang yang dirasa itu susah untuk disampaikan secara kata-kata. Tapi kalau antum merasa seperti yang apa anda rasa, alhamdulillah. Allahu a'lam, anda nggak tahu apakah inikah efek daripada setan-setan kafir itu dibelenggu sehingga terasa ada lapangnya gitu. Karena setan itu kan nyuruh kita memberat-beratkan ibadah kepada kita. Jangan lagi gitu kan. Kalau mau ibadah itu enggak usah lagi. Gitu. Nah, itu enggak ada. Kalau mau ibadah itu lebih ringan daripada yang bukan Ramadan. Nah. Atau juga efek daripada pintu surga yang sedang dibuka semuanya dan pintu neraka yang sedang ditutup semuanya selama bulan Ramadan. Seluruh pintu surga Allah buka, seluruh pintu neraka Allah tutup. Lalu malaikat meneriakkan, diperintahkan oleh Allah, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo datang, ayo bersegera. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang inginkan keburukan, berhentilah. Datang dia, tiduran aja. Cocok nggak? Nggak cocok. Lalu apa makna orang yang sedang berpuasa tidurnya juga ibadah? Iyalah, dia tidur sambil berpuasa. Betul nggak? Dia tidur sambil berpuasa nggak? Apa kalau dia tidur batal puasanya? Berarti dia tidur sambil berpuasa. Ya wajar kalau dia tetap berpahala karena dia sedang berpuasa sambil tidur. Tapi bukan berarti puasa digunakan untuk tidur-tiduran. Bahkan sebaliknya, puasa digunakan untuk lebih semangat dibanding hari-hari sebelum dia Ramadan tiba. Gitu. Maka kan kalau anak ngajak antum rajin-rajin baca Quran, sudah biasalah itu ajakan-ajakan seperti itu kan. Rajin sholat malam, sudah biasalah itu ajakan-ajakan yang seperti itu. Antum juga tahu gitu. Anak hanya ingin memberikan sebuah titik yang mudah-mudahan dengannya antum mengerti apa itu Ramadan. Dengan mengerti apa itu Ramadan, insya Allah fahamlah antum, saya harus berbuat apa di bulan Ramadan. Saya harus bertindak seperti apa di bulan Ramadan.
Kalau ingin kita perpanjang, itulah dia tuh, dekat-dekatlah dengan Al-Quran, rajin-rajinlah bersedekah, rajin-rajinlah berbakti kepada orang tua, minta maaf kepada kawan-kawan yang lainnya dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, rajin-rajin menghadap Allah, bertaubatlah di bulan Ramadan, tinggalkan apa yang Anda tahu, Anda lakukan, tetap Anda lakukan, namun sampai sekarang belum Anda henti-hentikan. Datangnya Ramadan, hentikanlah, ini kesempatan emas. Kapan lagi kita bertaubat? Kalau di bulan suci Ramadan kita tidak bisa bertaubat, bisa kita bertaubat di bulan Syawal, bisa kita bertobat bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau di bulan seperti Ramadan ini kita nggak tobat-tobat juga gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ajang kebaikan. Wallahu taala a'la wa alam. Apakah niat berpuasa harus dilafalkan? Seluruh yang namanya niat letaknya di dalam hati. Seluruh yang namanya niat letaknya di dalam hati. Antum kalau ada duit, ada niat pergi haji enggak? Kapan lisan antum mengatakan sengaja saya berniat pergi haji kalau ada duit? Ada enggak? Semua antum punya niat? Enggak pernah dilafalkan? Berarti niat itu adalah keinginan hati. Kita ini masing-masing niat kita beda-beda loh habis pengajian ini. Ada yang mau ke sini niatnya, ada yang mau kemari, ada yang mau pergi makan-makan, ada yang mau pergi jenguk ayah ibunya mungkin ya, ada yang mau perginya apa gitu. Bahkan di antara kita ada yang ingin nongkrong jualan habis gajian ini. Niatnya itu. Artinya apa? Niat kita beda-beda. Masing-masing kita punya niat dan niat kita beda-beda. Namun tak seorang pun di antara kita yang melafalkannya dari tadi. Sengaja saya jualan di Masjid Salman Al-Farisi di bagian halamannya. Selesai orang kajian, mudah-mudahan saya lakukan niatnya ikhlas karena Allah. Nah, ada kan? Jadi yang namanya niat itu adalah azmul qalbi. Keinginan hati mau apa. Jadi kalau sudah ada tekad mau berpuasa, maka Anda sudah berniat berpuasa. Walau Anda tidak pernah mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adai syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, la perlu. Dan itu enggak pernah diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak ajarkan, kenapa kita lakukan? Kalau Nabi tidak amalkan, kenapa kita umat Nabi mengamalkan? Berarti ada yang salah. Bagus kok Ustadz. Yang bilang bagus sah. Yang bilang bagus siapa? Saya. Kamu kan bukan Nabi. Yang bukan bagus siapa? Ustadz saya. Dia juga bukan Nabi. Jadi bagus dan tidak bagus tidak dikembalikan kepada penilaian orang yang bukan Nabi. Namun bagus tidak bagus dikembalikan kepada orang yang beliau adalah Nabi. Kenapa? Karena Nabi dapat wahyu, kita enggak. Nabi dapat wahyu dari Allah, kita dapat wahyu dari iblis dan bala tentaranya. Karena bisikan-bisikan syaitan juga disebut apa? Wahyu. Ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, ada orang mengatakan dia dapat wahyu. Kata Abdullah bin Abbas, benar dia itu, jujur dia itu. Wahyu ada dua. Wahyu yang datang dari Allah itu kepada para nabi dan para rasul, dan wahyu yang datang dari iblis dan bala tentara dari syaitan, dan itu datang kepada wali-walinya, teman-teman dekatnya. Dia kan ngaku dapat wahyu kan? Ya udah, jujur dia. Mungkin nggak datang dari Allah wahyu itu? Nggak mungkin. Berarti datang dari syaitan. Satu-satunya yang boleh mengatakan saya dapat wahyu dan itu sesuai dengan syariat adalah seorang wanita yang suaminya wahyu namanya. Nah, itu boleh. Boleh setiap hari mengatakan setiap hari saya dapat wahyu, itu boleh. Apakah saya dosa jika saya meninggalkan pasangan yang selalu dunia saja pembahasannya,
dan ana merasa semakin jauh dari Allah. Saya ingin pisah dan ingin fokus pada hijrah saya. Pertanyaan Anda sangat berat sekali. Saking beratnya, Anda nggak berani jawab. Untuk menyampaikan kepada seseorang, Anda yang terbaik bagi Anda bercerai, atau yang terbaik bagi Anda melanjutkan dan bersabar, itu nggak bisa dengan pertanyaan sekilas seperti ini. Nggak bisa. Belum lama ini saya mengadakan pengajian di Pekanbaru, baru 2 pekan 3 pekan yang lalu. Di pengajian itu ada sebuah surat seperti ini. Dengarkan wahai yang bertanya sekarang. Mungkin surat ini berharga bagi Anda. Pertanyaan maksudnya, bukan surat, pertanyaan. Ustadz, saya dulu tak suka dengan suami saya karena suami saya terlalu jauh dari sunnah. Dan saya nuntut cerai. Akhirnya kami pun berpisah. Sekarang Ustadz, suami saya itu selalu teringat oleh saya. Dan timbul penyesalan dari pernikahan, dari perceraian ini Ustadz. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Saya jawab, rasain. Kenapa saya jawab rasain? Karena Anda mengambil keputusan yang tidak tepat untuk kondisimu. Akhirnya Anda merasakan mudarat akibat keputusan yang salah. Kalau memang perceraian bagimu ketika itu benar-benar bermanfaat, harusnya Anda happy dong. Tak ada lagi lelaki yang bernama suami itu yang ngalang-ngalangi Anda pergi kajian. Tak ada lagi lelaki yang bernama suami itu yang ngalang-ngalangi Anda berpuasa sunat, yang ngalang-ngalangi Anda berniqab, bercadar kalau memang ingin sempurna. Tak ada lagi dia. Tak lagi lelaki yang menghalang-halangi Anda pergi pengajian Ustaz sambil mengatakan, Ustaz apa itu? Ustaz teroris. Tak ada lagi lelaki itu. Harusnya Anda happy dong. Kenapa sekarang Anda tidak happy juga? Malah menyesal. Karena yang Anda bayangkan tak sesuai dengan apa yang Anda ekspektasikan. Kenapa salah? Salah perhitungan. Maka perhitungan perceraian itu harus perhitungan matang. Hasil akhirnya kalau perhitungan matang, dia bahagia bercerai daripada menjadi seorang istri. Setelah perceraian, dia semakin bahagia. Lebih daripada bahagianya ketika di bawah seorang suami. Itu berarti perhitungannya untuk perceraian apa? Tepat. Oleh karena itu kepada para istri saya nasihati, jangan sedikit-sedikit ngomong ke suaminya, ceraikan saya, ceraikan saya. Bahaya loh itu. Memang kadang-kadang suami punya gelagat yang aneh kan, punya perilaku yang tidak dia suka. Ya sudah, sabar aja dulu. Marah, bilang aja marah. Saya nggak suka loh. Saya nggak suka loh dibeginikan. Mas kok begitu sih mas? Gitu. Kenapa? Karena belum tentu keadaannya yang seperti ini akan lebih buruk belum tentu keadaan suaminya yang seperti itu lebih buruk. Saya jadi bingung ngomong apa nih. Belum tentu keadaan dengan suami seperti itu, belum tentu kondisi dia tanpa suami akan lebih baik dibanding kondisi dia bersuami seperti yang sekarang itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Paham nggak maksudnya? Dia akan membayangkan nih, kalau suami seperti ini akhirnya dia tinggalkan, dia akan bebas begini, bebas begitu, bebas begini, bebas begitu. Dan saya yakin wanita-wanita yang nyesal tadi itu, dia juga berharap kalau dia sudah berstatus janda, ada lelaki lain saleh yang menatap dirinya dan mempersunting dirinya, pengganti suaminya yang sudah dia tuntut cerai tadi.
Ternyata si soleh tidak datang-datang. Kenapa? Si soleh kurang suka sama janda. Akhirnya yang kurang-kurang soleh tadi diingat lagi. Jatuh talak, cinta pun datang. Wah, menderita itu. Oleh karena itu kata Allah di dalam Al-Quran, oleh karena itu di dalam syariat, itu talak itu adalah pintu emergensi. Nggak ada lagi solusi. Udah diusahakan begini, dirapatkan, diutus keluarga laki-laki, keluarga wanita mencari solusi, tak juga bertemu solusi. Kayaknya emergensi, talak. Karena kalau dilanjutkan begini terus, maka jadikanlah pintu talak itu pintu emergensi. Nggak ada lagi solusi, akhirnya harus lewat pintu itu. Dihalalkan oleh Allah. Karena Allah selalu memberikan solusi atas seluruh perkara. Diharamkan di sebagian agama, akhirnya tambah menderita. Di sebagian agama yang lain, apa yang Tuhan satukan nggak boleh diceraikan, nggak boleh diputuskan kecuali Tuhan yang memutuskannya. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah menikah, nggak boleh bercerai selama-lamanya, kecuali Tuhan yang memisahkan. Maksudnya apa? Salah satu di antaranya meninggal. Ketidakcocokan terjadi, pertengkaran selalu ada, namun tidak boleh bercerai. Apa yang terjadi? Istri hidup dengan semaunya, suami hidup pun semaunya. Dan itu terjadi di luar sana, bukan di dalam agama Islam. Sehingga tetap status suami istrinya adalah dengan suami istri yang ada dalam catatan yang sah. Namun istri punya suami lain, suami punya istri lain yang tidak dihalalkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika sedang sahur terdengar suara azan sementara makanan dan minuman masih banyak, tetapi masih banyak tetapi bukan di tangan. Makanan minum masih banyak tetapi bukan di tangan, ada di atas meja. Apakah boleh dilanjutkan atau harus mau habis dulu baru berhenti gitu? Aneh-aneh aja. Ketika belajar ilmu hadis ini bersama ayahnya Syekh Abdul Razak, ahli hadis kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, pas kita belajar hadis ini, ada yang bertanya, Syekh, setelah minum tadi di gelas, boleh nambah nggak? Nggak boleh, kata beliau. Cukup yang ada di gelas itu tadi yang boleh diminum. Kalau sudah habis yang di gelas itu, tambah lagi nggak boleh. Wallahu a'lam. Kalau itu hanya sekedar air, apalagi makanan yang di atas meja. Wallahu a'lam. Mana yang lebih baik bagi seorang akhwat, ibadah di rumah atau i'tikaf di masjid 10 terakhir Ramadan? I'tikaf di masjid lebih baik. Sekiranya dia bisa menjalankan kewajibannya di rumah dan dia tinggalkan kewajiban di rumah, ada yang ngurus, dan suaminya izinkan dia untuk i'tikaf di masjid, atau dia dan suaminya dan anak-anaknya i'tikaf, sehingga rumah biarlah tanpa pengurusan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang harus diurus di rumah, suami tidak i'tikaf, anak-anak tidak i'tikaf, dan dia butuh seorang istri, butuh seorang ibu, dia nggak bisa i'tikaf dong. Kenapa? Itu kewajiban juga. Kewajiban itu wajib. Sementara ini ibadah yang tidak wajib. Dahulukan kewajiban dibanding ibadah yang tidak wajib. Namun kalau seandainya bisa diatur dan suami redho, anak-anak juga suka ibunya i'tikaf, mereka urus diri sendiri, mandiri, nggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam.
Ketika seorang wanita haid di bulan Ramadan, berkurang puasa Ramadan, badan menjadi malas dan ibadah berkurang. Saya sering berzikir kepada Allah, tetapi hati merasa ada kurang. Dan saya bersedih, bagaimana caranya? Anda sedih karena Anda nuntut apa yang Anda mau, sementara Allah tidak mau. Paham nggak? Anda nuntut apa yang Anda mau, karena maunya Anda nggak datang haid, supaya bisa puasa, supaya bisa ke masjid. Itu kan yang Anda mau kan? Tapi apa yang Allah mau? Yang Allah mau Anda haid. Maka jangan tolak-tolak kemauan Allah karena Anda mau. Anda hamba, bukan penguasa. Hamba itu yang paling nikmat adalah legowo nerimo. Nikmat itu jadi hamba itu. Legowo apa? Legowo nerimo. Apa yang Allah putuskan, saya legowo terima ya Allah. Engkau putusan begini, ya bu, nggak apa-apa. Tinggal saya sabar. Engkau putusan begini, alhamdulillah saya bersyukur ya Allah. Engkau putuskan seperti itu. Allah timpakan penyakit, legowo ya Allah, saya terima penyakit ini. Saya tidak protes kepada apa yang kau putuskan. Sakit memang ya Allah, tapi saya legowo nerimanya. Itu hamba. Kalau ada wanita merasa stres haid, ini aneh ini. Mau jadi pria? Maka yang seperti ini, saya tidak menamakannya semangat beribadah. Saya menamakannya syahwat beribadah. Dia ingin ibadah-ibadah juga, tapi dengan cara yang salah. Harusnya beribadah dengan cara yang benar dong. Mau pergi umroh, tapi nggak bawa mahram. Dia sudah tahu ada hadisnya, Ustadz sudah sampaikan. Namun dia katakan apa salahnya? Kan saya pergi ibadah, nggak pergi ngapa-ngapain. Saya lagi semangat-semangatnya. Ini bukan semangat beribadah, namun syahwat beribadah. Semangat beribadah harusnya dilalui dengan jalan yang benar. Dan di jalan yang benar itu Anda bersemangat. Orang 2 rakaat, Anda 11 rakaat. Nah itu baru namanya semangat, jalannya benar. Namun ingin beribadah dengan jalan yang salah, namanya syahwat beribadah. Saya ingin infak Ustaz, terus saya berjudi. Hasilnya saya akan infakkan. Ini semangat ibadah apa syahwat ibadah? Syahwat. Maka semangatlah ibadah, jangan syahwat ibadah. Semangat ibadah di jalan yang benar dan dia bersemangat. Syahwat ibadah mau beribadah dengan jalan yang salah, padahal dia tahu itu salah. Jadilah seorang hamba yang legowo nerimo. Apa yang Allah putuskan dia terima. Patuh dan taat itu adalah engkau kerjakan apa yang Allah mau engkau kerjakan. Engkau tinggalkan apa yang Allah suruh engkau tinggalkan. Maka seorang wanita haid yang tidak puasa sedang beribadah dengan tidak puasa. Bisa difahami? Kenapa? Dia patuh kepada Allah atas perintah yang Allah berikan kepadanya. Dan perintah Allah ketika itu jangan puasa. Banyak poin ini yang dilupakan oleh banyak wanita. Dia mengira dengan tidak puasa dia tidak beribadah. Akhirnya beribadah juga dengan puasa, berdosa. Wanita yang haid berpuasa, berdosa enggak? Berdosa. Kenapa? Dia tidak mau ikut keputusan Allah. Dia nantang keputusan Allah. Ibadah bagi wanita haid adalah tidak sholat. Dengan tidak sholatnya dia sedang beribadah kepada Allah. Dia tidak berpuasa. Dengan tidak berpuasanya dia sedang beribadah kepada Allah. Dia tidak melayani suami, karena dengan cara itu dia sedang beribadah kepada Allah. Maka apa yang Anda sedihkan?
Hidup Anda itu antara satu ibadah ke ibadah yang lain. Ibadah yang satunya puasa, sholat. Ibadah yang satunya tidak puasa, tidak sholat. Nanti datang lagi, sholat lagi, puasa lagi. Nanti datang lagi, tidak sholat lagi. Nanti datang lagi, sholat lagi. Hanya perpindahan dari satu ibadah ke ibadah yang berikutnya. Sesuai dengan kondisi yang Allah takdirkan. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir di luar tema, Ustaz. Saya seorang akhwat, profesi sebagai desainer pakaian kebaya, namun pakaian-pakaian membuka aurat, akan tetapi yang memakai jasa saya non-muslim. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Orang non-muslim pada hukumnya wajib menjalankan syariat Islam. Namun dia tidak boleh mengerjakan syariat Islam kalau belum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika dia melanggar syariat Islam, maka dia berdosa seperti berdosanya orang Islam melanggar syariat Islam. Ada orang Islam tidak sholat berdosa. Ada orang non-Islam tidak sholat pun berdosa. Ada orang Islam tidak puasa Ramadan berdosa. Dan ada orang non-Muslim tidak puasa Ramadan pun berdosa. Ada orang Islam berdusta berdosa. Ada orang non-Islam berdusta berdosa. Sama sudah. Maksiat yang merupakan maksiat bagi umat Islam juga maksiat bagi orang yang bukan Islam. Kenapa? Rasul mereka satu, Nabi mereka satu, bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Sehingga aturan-aturan syariat berlaku untuk seluruh manusia. Namun bagi mereka yang tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tidak bisa mengamalkan amalan lain karena pintu utamanya, gerbang utamanya mereka tidak lalui. Namun hukum adalah hukum. Halal adalah halal, haram adalah haram kepada siapapun. Oleh karena itu, ketika mereka punya agama yang berbeda dengan umat Islam, lalu mereka ada kasus di tengah-tengah mereka, lalu mereka pergi ke ulama agama mereka, silakan selesaikan pakai aturan agama kalian. Namun ketika ternyata belum selesai dan kelar juga, lalu mereka ingin dihakimi oleh hakim muslim, maka diterapkan kepada mereka seluruh peraturan Islam. Ini hal yang berbeda di kondisi di mana umat Islam yang memimpin, kemudian umat-umat kafir rimmi tidak dipaksa masuk Islam dan dibiarkan mereka untuk beraktivitas dengan agama mereka, karena memaksa-maksa tidak boleh. Namun kalau dengan hati mereka ingin bertanya kepada umat Islam, kepada pemimpin Islam, kepada qadhi Islam, kepada hakim-hakim Islam, maka akan diterapkan kepada mereka hukum yang ada yang diterapkan kepada umat Islam. Kenapa? Karena itu hukum datang dari Allah pencipta manusia. Orang Islam dan tidak Islam semuanya Allah, semua ciptaan Allah. Namun mereka terkaburkan oleh dikte orang tua di masa kecil. Dan itu punya pengaruh besar dalam hidup mereka. Dikatakan dari kecil, patung inilah yang memberi rezeki kita. Patung inilah telah memberi rezeki kita. Patung inilah telah memberi rezeki kita. Sehingga ketika dia besar, oh iya patung itu yang memberi rezeki saya. Padahal dia ngasih minum patung itu. Gitu. Jadi kalau Anda lakukan hal yang sama kepada orang Islam dosa, maka Anda lakukan yang sama kepada orang di luar Islam pun dosa. Maka yang benar adalah lanjutkan kemampuan dan keahlian itu di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan turun omset Ustadz, sabar sesaat sebelum naik lagi. Itu solusinya. Sabar sesaat sebelum naik lagi insyaallah ta'ala.
Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita ke jalan menjadi hamba yang benar-benar hamba di bulan Ramadan. Dan semoga Allah sempurnakan usia kita untuk bertemu dengan Ramadan, dan Allah sempurnakan tekad kita untuk berbuat yang terbaik di bulan Ramadan. Dan berbuat di bulan Ramadan ada dua: beribadah maksimal dan lari dari maksiat maksimal. Dengan itu kita akan menjadi hamba yang berpuasa sebenar-benar puasa yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasulnya. Semoga Allah wafatkan kita semua husnul khatimah. Semoga Allah maafkan kita di yaumil hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi